Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Sebelum belajar, ya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya supaya pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh Aldino. Baca doa sebelum belajar mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Untuk kelas 9B. Nah, yang pertama Ageng Selo. Ya. Ajeng. Hadir. Aldino. Anissa. Hadir. Bagas. Bilkis. Ica Melani. Ica Napita. Jahrotus. Ya. Halimatus Sahdia. Hadir. Muhammad Fahmi Maulana. Hadir. Oke. Natasha Anggraini. Oke. Reza Fitra Ramadhani. Ya. Rufi Nur Alfiani. Sigit Putra. Ya. Siti Fatmala. Terus Jafira. Ya. Daro Jatun Nisa. Nur Ajahra. Denis Revanzo. Ya. Berarti alhamdulillah untuk hari ini berangkat semua ya? Iya. Iya. Berarti sehat semua alhamdulillah. Nah, seperti biasanya sebelum belajar juga kita ada pembiasaan yaitu membaca surat ya, At-Tahasur atau surat-surat pendek ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membaca surat At-Tahasur. Yuk kita sama-sama dulu membaca surat At-Tahasur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumut ta'asur hatta zulumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunna ainal yaqin. Iya, alhamdulillah hafal semua ya surat At-Tahassurnya. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita. Yo, anak-anak dipersilakan berdiri dulu ya.
cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Sekarang boleh duduk kembali. Nah, sebelum ke materi yang hari ini atau yang baru, ya Ibu akan mengingatkan lagi materi minggu kemarin. Ada yang ingat waktu minggu kemarin kita belajar tentang apa? Pengertian hari akhir dan Iya, hebat. Berarti masih ingat semua ya. Nah, terus itu juga ada pengertiannya. Coba ya, pengertiannya apa sih pengertian hari kiamat? hari pada Allah dan binasa. Iya, jadi di mana hari apa tadi? Iya, akan hancur semuanya ya. Terus di sini untuk hari akhir atau hari kiamat adalah iman yang keberapa ya? Lima. Ya, adalah iman yang kelima. Siapa yang bisa menyebutkan rukun iman? Ya, coba Ajeng. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Ya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Yang keempat, iman kepada malaikat-malaikat. Rasul, Iman kepada Rasulullah. Iya. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iya, jadi jumlah rukun iman ada berapa? Pinter semuanya ya. Nah, untuk materi yang sekarang nanti kita membahas yaitu tentang macam-macam hari akhir beserta tanda-tandanya. Tapi sebelum ke materi yang sekarang, Ibu akan membacakan yaitu tujuan pembelajarannya dulu ya. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok dengan LKPD. Ya, terus juga peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyebutkan macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Ya, tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengklasifikasikan tanda-tanda hari kiamat sugro dan kubro dengan menggunakan media pembelajaran yaitu kartu bergambar. Nanti akan Ibu bagikan kartu bergambarnya. Nah, di sini juga Ibu akan menyebutkan juga atau membacakan sistem penilaiannya ya, atau teknik penilaiannya. Nah, di sini nanti ada 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan, ya, yaitu dengan cara tes. Nah, nanti sebelum ke materi kita ada pretest dulu, yaitu melalui Google Form, ya, melalui HP, dan juga nanti di sini melalui lembar LKPD. Ya, nanti bentuk instrumennya atau bentuk tesnya yaitu berupa pilihan ganda. Ya, terus di sini waktu pelaksanaannya yaitu sebelum dan setelah pembelajaran. Ya, kalau sebelum itu dinamakan pretest, kalau sesudahnya dinamakan post test. Yang kedua adalah penilaian sikap. Nah, di sini kalian akan ya dinilai yaitu kejujuran kalian, yaitu dalam mengerjakan soal kalian jujur atau tidak nantinya, nyontek atau tidak. Kalau nyontek berarti tidak jujur ya.
Kalau tidak nyontek berarti jujur, pintar. Terus ada kerjasama. Nah, di sini kan nanti akan dibagi kelompok, makanya harus kerjasama. Ya, jangan yang aktif-aktif, yang diem-diem, nggak boleh, harus kerjasama. Terus juga disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Ya, harus itu ya. Terus tekniknya yaitu observasi. Ya, bentuk instrumennya berupa lembar observasi. Nah, nanti di sini waktu pelaksanaannya selama pembelajaran. Jadi pada saat kalian mengerjakan LKPD, nanti ibu akan menilai kalian secara langsung. Ya, di sini penilaian keterampilan juga nanti akan dinilai. Ya, di sini ada teknik proyek. Terus di sini ada bentuk instrumen yaitu berupa lembar unjuk kerja. Nah, di sini waktu pelaksanaannya saat pembelajaran berlangsung ya. Nah, untuk pembelajaran supaya maksimal, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Supaya apa? Supaya tujuan yang tadi itu yang disebutkan tadi itu dapat tercapai ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang macam-macam hari akhir dan tanda-tandanya ya. Terus di sini sebelum itu coba kalian keluarkan dulu HP-nya. Bawa HP semua? Ya, coba sekarang dikeluarkan dulu. Sorry, Aing nggak ada. Nah, kemarin kan sudah dibuat kelompok juga ya. Nah, di sini juga ada grupnya. Nanti dulu. Nah, di situ Ibu sudah share soal tentang pretestnya. Ya, coba sekarang kalian kerjakan dulu ya soalnya. Rupi? Nggak bawa? Oh, ada yang nggak bawa juga ya. Nah, nanti bisa bergantian ya, pinjam ke teman ya. Iya. Yuk, sekarang coba kalian buka ya untuk soal-soal pretestnya. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Cukup ya? Coba dikerjakan dulu. Sudah selesai belum? Sudah. Ada yang belum? Oh ya, sok silakan.
Udah selesai semua? Iya. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan menjelaskan ya, yaitu tentang manfaat mempelajari macam-macam hari akhir dan tanda-tandanya. Ya, di sini manfaatnya yaitu ada 5. Yang pertama, memperkuat keimanan dan rukun iman. Yang kedua, nanti ada mendorong amalan saleh dan taubat. Yang ketiga, menyadari sifat sementara kehidupan di dunia. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu menumbuhkan kesabaran. Nah, di sini isinya ada nih yang pertama, ya, yaitu tentang memperkuat keimanan dan rukun iman. Nah, di sini mempelajari apa? Tanda-tanda hari akhir, memperkuat keimanan seseorang, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua di sini, meyakini hari akhir adalah salah satu pilar keimanan yang menentukan keimanan seorang muslim. Ya, yang berikutnya, yang kedua, yaitu itu ada apa? Mendorong amalan saleh dan taubat. Ya, di sini tanda-tanda hari akhir menjadi peringatan ya agar senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau misalnya kalian tadinya berbuatnya tidak baik, ya selalu berbuat dosa, maka ingatlah kepada hari akhir atau hari kiamat, ya supaya kita itu cepat bertaubat. Ya, yang kedua, mempelajari hari akhir, ya membentuk atau menyadari bahwa setiap amal perbuatan baik maupun buruk adalah mendapat balasan di hari akhir. Ya, nanti sehingga mendorong untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi siapa nih yang suka berbuat jelek? Misalkan ya punya orang barangnya diambil. Ya, itu perbuatan baik apa buruk? Buruk. Nah, maka nanti akan dicatat perbuatan buruknya. Ya, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, kalau kita selalu ingat nih, banyak perbuatan-perbuatan kita misalkan yang jeleknya, maka kalian ingatlah tentang hari akhir atau hari kiamat. Ya, takut enggak? Serem tidak? Nah, makanya harus selalu ingat ya supaya kita itu bertaubat, berbuat kebaikan ya. Yang berikutnya yaitu menyadari sifat sementara kehidupan di dunia. Nah, jadi di dunia itu hanyalah sementara. Ya, yang kekal itu yaitu di akhirat. Maka banyaklah berbuat kebaikan ya supaya kita apa nantinya? Masuk ke surga. Ya. Yang berikutnya yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab. Ya, mengetahui hari akhir menumbuhkan kesadaran bahwa setiap amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala dan tidak ada satupun perbuatan yang terlewatkan. Tuh, jadi selama kita hidup di dunia, Allah itu tahu kita ngapain saja. Ya, makanya kita harus selalu sadar bahwa Allah itu selalu melihat kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia. Nah, makanya perbanyaklah amal yang baik apa buruk? Yang baik. Ya, karena nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Ya, semua perbuatan kita di
di dunia. Ya, yang berikutnya atau yang terakhir yaitu menumbuhkan kesabaran. Ya, keyakinan pada keadilan di akhirat dapat memberikan harapan dan ketenangan batin ketika menghadapi kesulitan, cobaan, atau penderitaan hidup. Paham? Iya, jadi intinya ya kita itu harus selalu atau perbanyak perbuatan yang baik. Yuk supaya kita lebih semangat lagi, coba kalian berdiri semuanya. Oh. Kita akan bermain tepuk-tepuk dulu supaya kalian lebih semangat ya. Nanti supaya kita mengerjakan LKPD-nya juga dengan semangat ya. Yuk coba nih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Iya, keren. Sudah semangat belum? Sudah semangat belum? Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Nah, minggu kemarin Ibu sudah buat kelompok. Menjadi berapa kelompok ini? 4. Jadi 4 kelompok. Oke. Di sini Ibu akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk LKPD ini coba kalian lihat-lihat dulu ya, dibaca-baca apa yang ada pertanyaannya di situ. Ya, pertanyaannya apa saja nih yang ada di LKPD. Ya, jangan dulu diisi. Iya, boleh dilihat. Dilihat dulu ya, terus dibaca. Boleh dilihat ya. Sok, dilihat dulu, terus dibaca ya pertanyaannya apa aja. Nanti Ibu akan bagikan lagi nih, yaitu ada ya, bahan ajarnya. Ibu akan bagikan melalui handphone ya. Ibu akan bagikan bahan ajarnya supaya kalian bisa mengisi soal yang ada di LKPD. Ya, tunggu dulu ya. Nah, ini akan Ibu bagikan melalui grup kelas. Tuh, coba kalian dibuka ya bahan ajarnya atau materinya di situ ada. Kalian bisa baca-baca nanti untuk mengisi LKPD-nya ya. Ada lagi nih. Nah, tuh Ibu sudah share ke grup yaitu tentang materinya atau bahan ajarnya. Ya, kalian bisa nanti dibaca untuk mengisi LKPD-nya ya. Nah, terus juga Ibu ada ini untuk kartu bergambarnya. Nah, ini ada kartu bergambar. Di sini Ibu sudah buat. Ya, ada yang tahu nggak ini untuk apa? Nggak tahu? Ini ya untuk mengetahui tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Nah, di sini ada contohnya. Ya, nanti kalian urutkan atau kalian bedakan mana yang termasuk ke dalam kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, untuk materi yang sekarang ya. Ibu bagikan dulu. Iya, nih. Oke. Ya, sebelah sini.
3, 4, 5. Nah, udah kebagian semua? Nah, itu adalah kartu bergambarnya ya. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah videonya ya tentang materinya. Tapi nih, sebelum Ibu menayangkan videonya, nah tadi kita pembahasan hari ini tentang apa? Macam-macam hari kiamat. Iya, hari akhir atau hari kiamat ya. Hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Iya, yaitu ada kiamat. Iya, ada yang tahu untuk kiamat sugro itu apa sih? Kiamat apa? Oh iya, keren. Yang kedua, kiamat kubro itu apa sih? Kiamat besar. Nah, itu kalian sudah tahu ya, walaupun Ibu belum membahasnya, tetapi kalian mungkin sudah baca-baca terlebih dahulu. Ya, makanya kalian mengetahui arti kiamat sugro dan kiamat kubro. Oke, sekarang Ibu akan tampilkan videonya ya. Nanti kalian coba perhatikan, diamati sambil dibuka-buka LKPD-nya. Ya, siapa tahu nanti jawabannya ada pada video tersebut. Paham semuanya? Paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema macam-macam hari kiamat. Kamu nggak bilang sih nggak bawa HP? Ibu bawa HP padahal. Untuk memudahkan kalian mempelajari materi ini, silakan buka modul pembelajarannya ya di halaman 16. Teman-teman, tahukah kalian hari kiamat itu ada terbagi dua. Jadi macam-macam hari kiamat ada dua. Yang pertama kiamat kecil, yang kedua kiamat besar atau kiamat kubro. Yang kecil tadi disebut kiamat sugro. Nah, apa itu kiamat sugro atau kiamat kecil? Kiamat kecil atau kiamat sugro ialah hancurnya sebagian alam semesta seperti terjadinya bencana alam, gunung meletus, banjir, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Hancurnya sebagian makhluk hidup juga termasuk kiamat sugro, yakni meninggalnya seseorang, matinya salah satu hewan atau tumbuhan. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta. Kiamat kubro hanya terjadi sekali saja. Jika sudah datang kiamat kubro, maka segala amal tidak lagi diterima karena Allah telah menutup rapat segala amal manusia. Allah telah memperingatkan akan datangnya hari kiamat kubro dalam firman-Nya surah Al-Hajj ayat ke-7. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Tanda-tanda hari kiamat. Teman-teman, hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Tanda kecil dan tanda besar. Tanda-tanda kecil terjadinya kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda,
min asyratis sa'ah ay yazhara al-jahlu wa yaqilla al-ilmu wa yazhara az-zina wa tushraba al-khamru wa yaqilla ar-rijal wa yaksura an-nisa hatta yakuna li 50 imra'atan fa qayyimuhunna rajulun wahidun. Di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu terangkat, kebodohan menjadi dominan, arak menjadi minuman biasa, zina dilakukan terang-terangan, wanita berlipat banyak, dan laki-laki berkurang. Sehingga 50 orang wanita berbanding seorang pria. Hadis riwayat Bukhari. Tanda-tanda besar terjadinya kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin." Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Fadzakara dukhan, Rasulullah menyebut kabut, wad dajjal, kemudian dajjal, wad dabbah, kemudian binatang atau dabbah, wa tulu asy-syams min maghribiha, dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Setelah itu wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj, wa salasata khusufin, dan 3 gerhana. Khasfun bil masyriq, gerhana yang pertama gerhana di timur, wa khasfun bil maghrib, yang kedua gerhana di barat, wa khasfun bil jaziratil Arab, yang ketiga yaitu gerhana di jazirah Arab. Wa akhir dzalika, dan yang terakhir narun, adalah api takhruju minal Yaman, yang muncul dari Yaman, tabrudun nasu ila mahsyarihim, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Nah, itu tadi teman-teman, macam-macam hari kiamat. Jadi hari kiamat itu ada 2, ada kiamat sugro, kiamat kecil, dan kiamat kubro atau kiamat besar. Dan tanda-tandanya pun juga ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Pak Husno sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah materi untuk pembelajaran kali ini ya. Nah, udah paham tadi apa yang kalian lihat dalam tayangan video tadi? Oke, nah sekarang coba kalian buka LKPD-nya, yuk ambil alat tulisnya, kalian coba diskusikan dengan kelompok kalian ya. Dan kalian jawab materi yang ada di LKPD tersebut. Nah, di sini kan ada 4 tugas ya. Nah, kalian isi dulu dari awal nih. Ya, di sini ada nama kelompok dan anggotanya. Ya, kalian isikan kelompok berapa, terus anggotanya siapa saja. Ya. Terus di sini juga ada petunjuk penggunaan LKPD. Ya, kalian bisa baca, terus juga tadi ada tujuan pembelajarannya juga. Ya, sudah dilihat kalian semua? Nah, yang berikutnya di situ ada tugas menalar. Ya, di situ ada 2 pertanyaan. Ya, kalian di sini diminta ya untuk menunjukkan gambar apakah yang ada di situ, tanda-tandanya kiamat apa. Ya. Terus lembar berikutnya yaitu di sini ada membedakan 2 jenis kiamat.
Nah, terus lembar berikutnya itu menemukan dan membaca dalil mengenai kiamat sugro dan kubro. Nah, yang terakhir yaitu kalian mencoba ya membuat ilustrasi atau drama. Ya, kalian membuat drama ya, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat. Ibu kasih di sini yaitu tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat sugro saja. Ya, kalian bikin cerita tentang kiamat sugro saja ya. Kalian di situ buat cerita ya, atau dialog tentang kiamat sugro ya. Ada apa aja sih? Misalnya terjadi gempa bumi. Nah, kalian di situ harus ada tanda-tandanya. Nah, kalian buat nanti ya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya kurang jelas, ibu akan keliling. Nah, sekarang kalian coba isi dulu dari awal. Ya, diskusikan dengan kelompok. Ingat ya, tadi ini adalah tugas ke kelompok. Jadi kalian harus aktif semua. Ya, coba kalian buka materinya. Ada yang membuka materinya dan ada yang membaca soalnya. Ya, biar kalian tahu atau bisa mengisi LKPD tersebut. Ya, so diisi. Nah, dari awal ya, diisi dari awal. Diisi dari awal dulu, diisi dari awal. Diisi dulu pura-pura ya. Yuk. Ya. Nah, tadi kan materinya sudah ibu bagikan lewat handphone ya. Jadi sok dibuka. Nah, untuk mengisi LKPD-nya. Bisa? Ya, sok coba dikerjakan. Ya, boleh dah itu dulu. Kenapa? Ya. Ya, diisi semua ya. Diisi dari awal semua. Nah, di sini akan ibu juga akan nilai kalian ya. Makanya harus aktif kaliannya. Jangan yang mengerjakan hanya beberapa orang saja, ya. Bisa? Bisa, Cak? Oke. Ini mengerjakan yang membuat apa?
Oh, drama ya? Bisa? Iya. Hmm. Ya, sok boleh bergantian. Oke. Nisa, bisa? Ajeng? Oke. Gampang ya materinya ya? Iya. Ada yang susah nggak? Nah, nanti ini dipelajari nih. Ya, mana aja dikelompokkan, sok dikelompokkan yang ininya. Mana aja yang termasuk kiamat kubro dan subronya. Nah, iya, itu terjadinya banjir. Denis, Reza, bisa? Iya. Kerjasama ya. Ada yang bacain aja biar cepet, kasihan tuh. Ya, dibacain aja. So. Terus ada yang nulis, ada yang baca gitu. Kasihan. Kan ini kerjanya kerja kelompok ya. Jadi saling membantu. Ya, semuanya diisi ya. Nah, ini tinggal contoh peristiwa kiamat kubro. So, tinggal siapa? Reza. Boleh. Iya, so. Denis yang nyari jawabannya ya. Ya. So. Nah, contoh atau tanda-tanda kiamat kubro. Tulisannya jangan kecil-kecil banget, nanti nggak kebaca. Ya, Reza. Oke, yang sebelah sini. Bisa? Bergantian ya, biar kebagian semua tugasnya. Oke. Ya, yang sebelah sini tadi apa? Membuatnya yaitu dramanya ya? Ya, coba dibuat dramanya. Di sebelah sini aja nih.
Sok, dibuat diskusinya. Ya, jadi, nah, boleh di sini, boleh di sini, boleh di buku, tapi di sini aja. Ya, sok. Untuk presentasinya nanti biar gampang. Ya, kenapa? Nah, dibuat dialognya. Ya, nanti diperankan oleh siapa, dibuat dialognya. Ya. Ini boleh nih dipisah-pisah. Mana yang kiamat kubro dan mana yang kiamat sugro. Ya. Sugro yang mana sugro? Iya, mana lagi? Ya, dijadiin satu. Nah, terus mana lagi kiamat sugronya? Hah? Mana coba dari sini ada nggak yang kiamat kubronya? Ada lagi nggak? Apa? Ini kiamat apa nih? Sugro. Iya, ini kiamat sugro, makanya ke sana. Tuh, ya, yang kubronya ada berapa ini? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Iya. Iya, ini Rufi belum dikelompokkan itunya, kartu bergambarnya. Yuk, coba dikelompokkan. Mana saja yang termasuk ke dalam kiamat kubro dan sugronya. Ayo, itu kemana? Kiamat apa itu? Iya, kubro. Iya. Mana lagi? Ya. Terus? Mana? Itu gempa bumi. Ya, itu sugro. Mana lagi? Iya. Nah, iya. Bisa mengisinya? Nah, Rupi kan diam aja. Ini biar biar cepet. So, Rupi yang bacain. Bi. Ya, diisi semua. Walaupun. Nah, dari awal diisi semua. Coba, udah semua? Diisi semua. Nah, bisa ngisinya? Malah. Nah, itu sama aja dengan kartu bergambar. Tadi kan sudah memisahkan antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, sekarang di LKPD ini ada gambar nih. Ada gambarnya berapa itu? 4. Ya, yang pertama ini gambar apa? Iya. Nah, laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Ini tanda-tanda kiamat apa? Sugro. Iya, kiamat sugro. Nah, nanti kalian ditulis di sini. Ya, berupa yang ini yang kedua gambarnya itu, yaitu ada apa ini? Iya, ada terompet sangkakala. Nah,
Ditiupnya trompet sangkakala ini itu adalah tanda-tanda kiamat apa? Iya, kubro. Nah, kalian tuliskan di sini. Nah, gambarnya itu gambar apa? Terus ke dalam kiamat apa gambarnya? Sama untuk yang gambar yang di bawahnya juga seperti itu. Paham? Ya, sok dikerjakan dulu. Ya. Kenapa emangnya? Udah capek? Ya. Nah, sekarang kalian cari nih tentang apa ini? Dalil Iya, tentang dalilnya. Ya, di dalam Al-Quran itu menjelaskan kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, dicari. Ya, tadi kan sudah Ibu share tuh materinya, ya, atau bahan ajarnya. Ya, coba ada yang nyari. Udah ketemu? Ya, boleh minta bantuannya. Ya, kerja kelompok, aktif semuanya. Nanti kalau nggak aktif, Bagas. Terus siapa? Fahmi. Nanti di sininya nih ada. Nantinya nilainya nantinya kurang. Oh, udah. Oke. Bagas sudah belum? Udah. Benar. ya, nanti kamu tulis artinya ya. Sudah ketemu? Ada? Iya. Iya, sok gantian Rufi. Ini udah sampai mana nih? Oh, tugas yang kedua. Udah, itu bisa. Di sini ada gambar yang tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Nah, ini nih ditanya. Ini yang nomor 1 gambar apa itu? Kiamat sugro. Gambarnya apa itu? Gambar apa? Laki-laki menyerupai perempuan. Oh iya, laki-laki menyerupai perempuan. Kalau yang gambar nomor 2 itu apa itu? Iya, itu tiupan trompet sangkakala. Nah, gambar itu termasuk ke dalam tanda-tanda kiamat apa? Iya, tanda-tanda kiamat kubro. Iya, udah selesai yang ini? Belum? Oh iya, sok dilanjutkan. Sugro. Sugro. Udah selesai semuanya? Ya, Ibu kasih waktu 2 menit lagi, ya. Sok, diselesaikan. Nanti untuk presentasinya, ya Ibu tugasnya tidak semua ya. Yang kelompok 1 nanti itu yang pertama. Ya, kelompok 2 juga membacakan yang tugas yang kedua. Ya, yang berikutnya yang ketiga sama, yaitu presentasinya lembar ketiga. Yang kelompok 4 berarti di situ yaitu tentang apa? Drama, ya, drama terjadinya. Iya, tanda-tanda hari akhir.
Ya, udah selesai ya? Udah semua? Oke. Nah, kalau kalian sudah selesai semua, nanti kalian tiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya. Kelompok pertama yaitu siapa kelompoknya? Reza ya? Iya, kelompoknya Reza. Ya, nanti maju untuk kelompoknya Reza. Yuk, coba disiapkan. Ya. Untuk kelompoknya Reza, ya berarti presentasinya yang ini ya. Yuk, sok, boleh ke depan. Ya, boleh maju semua ya. Ya, boleh di situ. Nah, geser sebelah sana biar nggak silau. Geser sebelah sana, Zafira. Ya, maju aja, maju, biar teman-temannya kedengeran ya. Ya, perhatikan semuanya ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Yo, beri aplaus dulu buat teman kita. Biar semangat. Ya, silakan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya bernama Jahrotus. Saya Zafira. Saya Jahra. Saya Reza. Saya Denis. Kami akan mempresentasikan pengertian kiamat sugro dan kiamat kubro. Pengertian kiamat sugro Ya, dan itu mic-nya kiamat dipakai, sayang. kubro. Nah, Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia, baik individu maupun kelompok. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu salah satu bentuk kehancuran alam semesta maupun manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya akan hancur. 2. Contoh peristiwa kiamat sugro. Laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Banyak terjadinya gempa bumi. Fitnah muncul di mana-mana, penghilangan nyawa di mana-mana, lahirnya Dajjal. 3. Contoh peristiwa kiamat kubro. Muncul asap dukun, matahari terbit dari barat, ditimpanya terompet sangkakala, keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2. Yo, kelompoknya dia, boleh maju. Ya, kelompoknya dia mempresentasikan yaitu lembar yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tanda-tanda kiamat. 1. Dengan menggunakan kartu bergambar, tentukan termasuk ke dalam Saya memperkenalkan diri. Saya Ajeng. Saya Nisa. Saya Dia. Saya Bagas. Saya Fahmi. Iya.
Langsung ke soal. 1. Dengan menggunakan kartu bergambar, tentukan termasuk ke dalam tanda-tanda kiamat apa? Nah guys, yang dikasih Bagas itu, gambar nomor 1 adalah salah satu tanda-tanda kiamat sugro, yaitu laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Nah, yang kedua, merupakan salah satu tanda-tanda kiamat kubro, yaitu ditiupnya trompet sangkakala. Selanjutnya, keluarnya asap dukhon merupakan tanda-tanda kiamat kubra. Dan yang terakhir, gunung meletus merupakan munculnya kiamat sugro. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Yang selanjutnya itu kelompok 3. Ya, Ica dan teman-teman. Ya, boleh. Bawa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang dalil hari akhir. Perkenalkan, nama saya Ica. Nama saya Melani. Nama saya Mala. Nama saya Rufi. Nama saya Lino. Dalil tentang hari akhir, kiamat sugro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kiamat kubro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu ma fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan Allah akan membangkitkan siapa saja yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tinggal kelompok yang keempat, yaitu kelompok terakhir, kelompoknya Anissa. Ayo maju. Yo, Gang. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan contoh kiamat sugro, yaitu terjadinya gempa bumi, yang akan dipraktekkan oleh teman kita, yaitu Anissa, Bilqis, dan Natasha. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, kalian masih Jangan membelah Ica. kemarin dia Ica. menjelaskan tentang hari akhir. Iya. Nah, Icanya jangan di belakang. Jangan membelakangi Ica. Nah, Bilqis ya. Nah, teman-temannya biar jangan dikasih pantat. Maksudnya, nah, seperti ini ya diskusi. Nah, pinter. Hai teman-teman, kalian masih ingat nggak kemarin Budian menjelaskan tentang hari akhir? Apa ya? Masih ingat deh. Kalian tahu nggak kalau hari akhir dibagi menjadi 2, apa aja yo? Apa ya? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Coba kalian sebutin contoh peristiwa kiamat sugro, ada yang tahu? Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil.
kiamat kubro adalah kiamat besar. Sebutkan contoh peristiwa kiamat sugro. Ada yang tahu? Seperti gunung meletus Ya. atau munculnya Nabi Isa Kalau contoh kiamat kubro apa? munculnya Nabi Isa. Wah, iya kalian hebat. Dia gaun kita goyang. Gaun kita tuh goyang-goyang. Kok goyang-goyang? Oh iya. Ayo kalian ke sana. Ayo Anis. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, untuk kelompok 4 sebenarnya ini mencontohkan tentang gempa bumi. Tetapi aneh ya, ada gempa bumi tapi ketawa. Ya, berarti untuk kelompok 4 itu belum bisa mengekspresikan ya tentang kejadian yang terjadi. Harusnya kalau misalkan ada gempa bumi itu cemas, bukannya ketawa. Emang lucu kalau ada gempa bumi? Tidak ya. Iya. Nah, tadi kalian sudah menampilkan semua hasil diskusi kalian ya. Dan alhamdulillah semuanya pinter-pinter, hebat-hebat, bisa semua mengerjakan LKPD-nya. Yuk tepuk tangan semuanya dulu buat kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini atau kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulan tentang mempelajari macam-macam hari kiamat atau hari akhir, yaitu yang pertama memperkuat keimanan kita. Ya, yang kedua yaitu mendorong amalan saleh dan taubat. Ya, supaya kita itu ya selalu ingat ya dan cepat kita bertaubat. Ya, benar nggak? Nah, jadi kalau misalkan kita mengingat tentang tanda-tandanya yang sangat mengerikan itu, ya, yang takut itu, kita segera bertaubat ke jalan yang lurus atau yang baik. Ya, yang berikutnya yaitu menyadari bahwa di dunia itu hanya sementara. Benar nggak? Benar. Yang kekal itu yaitu di akhirat. Makanya kita harus perbanyak nih ya amalan-amalan kita. Ya, perbanyak nih perbuatan kita yang baiknya. Ya, dengan cara apa? Sholat. Apalagi? Berpuasa. Terus banyak berzikir dan yang lainnya ya. Terus di sini juga meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu menumbuhkan kesabaran. Ya, jadi untuk hari ini tadi kita telah membahas tentang apa saja tadi? Macam-macam hari akhir. Ya, yaitu ada 2. Yaitu apa? Iya, dan juga ada tanda-tandanya. Untuk tanda-tandanya tadi untuk kiamat kubro ada apa saja? Yo, tanda-tandanya ada apa saja? Nah, kalian sudah dibagikan kartu itu. Ya, kiamat sugro dulu, yaitu ada banjir, ada gempa bumi, ada laki-laki menyerupai perempuan, ada apa lagi? Gunung meletus dan yang lainnya. Ya, sedangkan tanda-tanda kiamat kubro ada apa saja? Turunnya Nabi Isa, terus iya ditiupnya terompet sangkakala, terus ada iya, terus ada apa lagi? Apa?
Iya, Ka'bah jatuh atau hancur dengan sendirinya dan yang lainnya. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, baiklah. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang rangkaian peristiwa di hari akhir. Ya, jadi nanti kita akan membahas itu. Nah, sekarang coba kalian buka lagi handphonenya. Ya, Ibu akan memberikan post test. Nah, bagaimana nih hasil kalian setelah kalian mempelajari ya tentang macam-macam hari kiamat atau hari akhir dan tanda-tandanya. Ya, setelah kalian tadi melihat tayangan video, membaca materi yang ada di handphone, ya, terus kalian mengerjakan LKPD, sekarang kalian mengerjakan post testnya. Ya, Ibu pengen tahu kalian paham tidak atau dapat nilai yang bagus tidak ya? Tuh, Ibu sudah share linknya, ya link post testnya. Coba kalian kerjakan, ya berapa menit bisa kalian kerjakan selama 7 menit cukup? Ya, sok sekarang kalian kerjakan. Linknya ada di grup. Link post testnya ada di grup. Iya. Ya. Ayo. Di bawah lah. Tuh. Oh. Ya. Ya, sok dilanjutkan. Gampang nggak? Semoga hasilnya memuaskan, dapat 100 semua. Amin. Bisa, Rufi? Terus? Iya. Keren. Yang sebelah sini? Bisa? Bisa. Iya. Udah. Nah, jangan lupa dikasih nama ya. Di situ ada nama dan kelas.
Waktunya 2 menit lagi ya. Udah, Vi? Alina udah? Oke. Nisa udah? Ibu Ilkis? Ini belum? Iya, sok. Ya. Satu menit lagi yang belum, segera. Ya. Udah ya. Ibu hitung mundur dari 3, 2, 1, selesai. Silakan kalian kirim ya untuk jawabannya. Nah, untuk pembelajaran sekarang, apakah kalian senang? Oke, semoga untuk berikutnya juga kalian senang dalam belajar ya, supaya apa yang Ibu sampaikan materinya itu tertangkap oleh kalian atau kalian itu mengerti dan bisa ya. Nah, jangan lupa untuk minggu depannya kalian pelajari ya tentang rangkaian peristiwa di akhirat. Ya, kalian bisa cari informasi dari Google, dari buku dan yang lainnya. Oke? Oke. Ya, kalian mungkin sudah capek, ya sekarang kita berdoa, ya. Dipimpin biasa sama Aldino, ya. Sok diberesin dulu. Ya, dibereskan dulu. Ya. Sok duduk yang rapi dulu, baru dipimpin doa oleh Aldino. Udah rapi semua? Udah siap semua? Ya, silakan Aldino dipimpin doa sesudah belajarnya. Baca doa sesudah belajar mulai. Wah. Salam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin untuk pembelajaran sekarang kita akhiri ya. Tadi kita sudah berdoa. Ya kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa minggu depan. Ya.